Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Matius 14 ayat 22 sampai ayat 33. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah memandang Yesus dalam menjalani kehidupan. Kita akan memulai renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita kali ini. Terpampang di hadapan kita adalah nas kita termaksud sebagaimana di website alkitab.sabda.org, yaitu dari Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru. Selanjutnya kita akan merenungkan ayat-ayat pembimbing yang akan membimbing kita merenungkan nas kita kali ini. Ayat pembimbing kita yang pertama adalah Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa secara tersurat dan tersirat. Dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa apapun juga yang dilakukan oleh pengikut Kristus dengan bimbang, dengan tanpa berdasarkan iman kepada Kristus, artinya yang dilakukan oleh pengikut Kristus termaksud bukan untuk tujuan memuliakan Kristus, memuliakan Tuhan, maka yang dilakukan oleh pengikut Kristus itu adalah dosa terhadap Kristus, dosa terhadap Tuhan. Si pengikut Kristus itu berdosa kepada Kristus, berdosa kepada Tuhan. Ayat pembimbing kedua kita adalah dari Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia secara tersurat dan tersirat. Dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada, ayat firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa apapun yang dilakukan oleh pengikut Kristus, jika si pengikut Kristus ini melakukan apa yang sedang dia lakukan itu tanpa iman, maka si pengikut Kristus yang bersangkutan tidak berkenan kepada Allah. Artinya, pengikut Kristus yang bersangkutan melakukan dosa kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Kristus. Selanjutnya, mari kita renungkan ayat-ayat di dalam nas kita kali ini. Di ayat 27 sampai ayat 31, kita membaca pernyataan-pernyataan, sabda-sabda yang dinyatakan, yang disabdakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus ini tertulis dalam huruf-huruf berwarna merah. Pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus ini termasuk, tenanglah, aku ini, jangan takut. Termasuk, datanglah. Dan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Tuhan Yesus menyampaikan pernyataan-pernyataan ini karena pada saat itu murid-muridnya, termasuk Petrus, tengah dalam ketakutan, tengah dalam kebimbangan, tengah dalam kurang kepercayaan. Mari kita renungkan akan apa yang tengah terjadi dengan murid-murid Kristus di mata Kristus.
Untuk konteks kita kali ini, kita akan merenungkan Petrus. Pada saat itu, Petrus tahu betul akan Kristus. Petrus sudah melayani bersama-sama dengan Kristus. Petrus menyaksikan mujizat demi mujizat dilakukan oleh Kristus. Dan pada saat itu Petrus mendengarkan pernyataan Kristus, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Namun pada saat itu Petrus meragukan, Petrus bimbang akan Kristus. Petrus tahu betul akan Kristus, namun Petrus juga kurang percaya kepada Kristus. Pada saat itu Petrus melakukan sesuatu tidak dengan iman. Petrus berdosa terhadap Kristus. Petrus berdosa terhadap Tuhan. Demikianlah ayat 27 sampai ayat 31 ini secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada dengan jelas menunjukkan kepada kita bagaimana murid-murid Kristus, termasuk Petrus, berdosa terhadap Kristus, berdosa terhadap Tuhan. Demikian pula lah yang terjadi di hari-hari ini pada saat pengikut Kristus melakukan suatu perbuatan apapun dengan keraguan, dengan kebimbangan, dengan kurang percaya akan Kristus, akan Tuhan. Maka pengikut Kristus yang sedang melakukan perbuatan ini berdosa terhadap Kristus, terhadap Tuhan. Di ayat 31 dan 32, terhadap murid-muridnya yang tengah melakukan dosa kepadanya, khususnya terhadap Petrus, Kristus mengulurkan tangannya dan memegang tangan Petrus, sehingga Petrus tidak tenggelam. Kristus membawa Petrus naik ke perahu. Kristus meredakan angin ribut itu secara tersurat dan tersirat. Dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada, firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa Kristus mengampuni si pendosa yang dalam hal ini adalah Petrus. Kristus mengasihi si pendosa. Kristus memberkati si pendosa. Kristus menyelamatkan si pendosa. Dengan Kristus memegang tangan si pendosa, tangan Petrus, dan membawa Petrus naik ke atas perahu, sehingga Petrus tidak tenggelam. Secara tersirat dengan jelas firman Tuhan ini menunjukkan bahwa Kristus adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Kristus adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Kristus adalah Tuhan yang memberkati. Kristus adalah Tuhan yang menyelamatkan. Demikian pula lah yang terjadi di hari-hari ini terhadap setiap pengikut Kristus. Kristus adalah Tuhan yang mengampuni. Kristus adalah Tuhan yang mengasihi. Kristus adalah Tuhan yang memberkati. Kristus adalah Tuhan yang menyelamatkan setiap pengikut Kristus. Firman Tuhan ini bukan mengenai manusia dan perbuatan manusia itu, termasuk manusia itu imannya kuat, atau manusia itu sedang bimbang, atau manusia itu sedang meragukan, atau manusia itu sedang kurang beriman. Firman Tuhan ini adalah mengenai Kristus yang adalah Tuhan, yang adalah Tuhan yang Maha Pengampun, yang Maha Pengasih,
yang memberkati, yang menyelamatkan, bahkan terhadap orang yang sedang melakukan dosa terhadap Kristus. Pengikut Kristus diampuni, dikasihi, diberkati, diselamatkan oleh Kristus. Bukan karena si pengikut Kristus itu sendiri, bukan karena perbuatan si pengikut Kristus itu, namun karena Kristus adalah Tuhan. Kristus adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Kristus adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Kristus adalah Tuhan yang memberkati. Kristus adalah Tuhan yang menyelamatkan. Terpujilah Kristus. Di ayat 33 yang mana firman Tuhan menyatakan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, menyembah Kristus. Yang mana firman Tuhan menyatakan orang-orang yang ada di perahu berkata, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Secara tersirat firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa dengan apa yang sedang terjadi saat itu, Kristus tengah memuliakan dirinya. Kristus tengah menunjukkan dirinya bahwa Dia adalah Tuhan. Kristus tengah menunjukkan kemuliaannya, kemuliaan Tuhan. Demikianlah yang terjadi pada pengikut-pengikut Kristus di hari-hari ini. Pada saat Kristus mengampuni, pada saat Kristus mengasihi, pada saat Kristus memberkati, pada saat Kristus menyelamatkan pengikut-pengikutnya, Kristus tengah menunjukkan kemuliaannya, kemuliaan Tuhan. Sembahlah Kristus, Dia adalah Tuhan. Di ayat 31, 32, dan 33, secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada, kita mengetahui bahwa untuk Kristus memuliakan dirinya, untuk Kristus menunjukkan kemuliaannya, kemuliaan Tuhan, Kristus berkenan mempergunakan seorang pendosa yang dalam konteks kita ini Petrus, untuk Kristus memuliakan dirinya, untuk Kristus menunjukkan kemuliaannya, kemuliaan Tuhan. Demikianlah yang terjadi di hari-hari ini. Kristus berkenan mempergunakan pengikut-pengikutnya, siapapun juga pengikut-pengikutnya itu, dari latar belakang apapun juga pengikut-pengikutnya itu, untuk Kristus memuliakan dirinya, untuk Kristus menunjukkan kemuliaannya, kemuliaan Tuhan. Terpujilah Kristus yang berkenan mempergunakan kita semua pengikut-pengikutnya untuk Kristus memuliakan dirinya. Di ayat 28 sampai ayat 31, pada saat Petrus berkata, "Suruhlah aku." Pada saat Petrus berkata, "Tolonglah aku." Dan dari apa yang terjadi dan dari apa yang dilakukan oleh Kristus setelah Petrus menyatakan perkataan-perkataan itu, secara tersurat dan tersirat dan dari penafsiran yang ada, kita mengetahui bahwa pertama, Kristus melalui Roh Kudusnya membuat Petrus memohon agar Kristus menyuruh Petrus, agar Kristus menolong Petrus, yang dengan demikian, yaitu atas perkataan Petrus kepada Kristus, "Suruhlah aku, tolonglah aku."
maka Kristus menyelamatkan Petrus. Dengan kata lain, Kristus berkenan memakai, memberkati, menyelamatkan pendosa yang dalam hal ini adalah Petrus yang meminta, yang memohon pertolongan dari Kristus. Demikianlah yang terjadi di hari-hari ini pada para pengikut Kristus. Memohonlah, maka akan diberkatkan kepada si pemohon itu. Demikianlah Kristus berkenan memakai si pendosa, si pengikut Kristus yang memohon kepada Kristus. Di ayat-ayat yang sama, khususnya pada interaksi antara Petrus dengan pernyataan Kristus, "Datanglah, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Secara tersurat dan tersirat, dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada, firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa Kristus berkenan memakai pendosa. Kristus berkenan memakai pengikutnya. Dengan Kristus melalui Roh Kudus-Nya membuat si pendosa itu, yang dalam hal ini adalah Petrus, mendengar dan mentaati firman Kristus. Dengan kata lain, Kristus berkenan memakai, memberkati, menyelamatkan pendosa, pengikut Kristus yang mendengar dan mentaati firman Kristus, firman Tuhan, mengerti dengan jelas, baik secara tersurat maupun tersirat, akan ayat-ayat pembimbing, akan ayat-ayat pada nas kita kali ini, maka kita dapat memahami, dapat menafsirkan frasa memandang Yesus di dalam tema kita kali ini, memandang Yesus dalam menjalani kehidupan sebagai mereka yang memandang Yesus adalah mereka yang berdoa, meminta, memohon pertolongan Kristus, dan mereka yang mendengar dan mentaati firman Kristus, firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah renungan kita kali ini mengenai memandang Yesus dalam menjalani kehidupan. Mari kita tutup renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan poin berikut yang pada dasarnya adalah penegasan dari apa yang sudah kita renungkan tadi. Khususnya adalah penegasan akan fokus dari nas kita kali ini adalah pada Kristus, bukan pada Petrus, bukan pada manusianya. Di Markus 6 ayat 45 sampai 52 yang adalah paralel dari Matius 14 ayat 22 sampai ayat 33, Petrus sama sekali tidak disebut. Dengan demikian, salah satu penafsiran akan nas kita kali ini, yaitu Matius 14 ayat 22 sampai 33 adalah nas kita ini terutama penekanannya bukan pada manusianya, namun kepada Kristus. Nas kita ini terutama bukanlah tentang kekuatan atau kelemahan iman dari seorang manusia, yang dalam hal ini adalah Petrus. Nas kita ini terutama bukanlah sedang memberi pelajaran akan bagaimana seseorang mengatasi pergumulan, pencobaan,
dalam hidup seseorang itu. Namun nas kita ini terutama sedang menunjukkan kepada kita semua akan Kristus adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Akan Kristus yang adalah Tuhan yang memberkati dan yang menyelamatkan. Dan Kristus menghendaki untuk mempergunakan pengikutnya untuk Kristus menunjukkan kemahamuliaannya, kemahamuliaan Tuhan. Nas kita ini juga menunjukkan kepada kita semua bahwa manusia diampuni, dikasihi, diberkati, diselamatkan oleh Tuhan. Bukan karena siapa manusia itu, bukan karena apa yang sudah dilakukan atau diperbuat oleh manusia itu. Bukan itu yang membuat seseorang menjadi layak untuk menerima pengampunan, kasih, berkat, keselamatan, karena sebenarnya lah tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang layak menerima pengampunan, kasih, berkat, keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Manusia menerima pengampunan, kasih, berkat, keselamatan yang dari Tuhan itu adalah semata-mata karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Pengasih. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberkati, yang menyelamatkan, yang atas kasih karunia-Nya, kasih karunia Tuhan melalui Kristus. Tuhan berkenan mengampuni, mengasihi, memberkati, menyelamatkan manusia, bahkan para pendosa, termasuk saya dan kita semua yang adalah pengikut Kristus. Singkatnya adalah, nas kita kali ini terutama adalah tentang kemuliaan Tuhan, adalah tentang kemuliaan Kristus. Mengetahui akan semua yang baru saja kita renungkan bersama ini, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan kita merenungkan beberapa penerapan berikut. Mengetahui bahwa Tuhan memakai pengikut Kristus yang berdoa memohon pertolongan Kristus untuk Tuhan memuliakan dirinya, untuk Kristus memuliakan diri Kristus. Maka penerapan pertama untuk kita hidupi setiap hari dari nas kita kali ini termasuk berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan memampukan dan membuat kita pengikut-pengikut Kristus yang sejati untuk selalu berdoa, memohon pertolongan Kristus dalam kesempatan apapun di dalam kehidupan kita, agar Tuhan berkenan memuliakan diri Tuhan melalui kita. Perwujudan dari penerapan pertama ini termasuk pengikut Kristus rajin dan khusyuk di dalam berdoa. Pengikut Kristus selalu berdoa setiap hari dalam kesempatan apapun dan dalam suasana apapun. Penerapan terakhir untuk kita hidupi dari nas kita kali ini adalah mengetahui bahwa Tuhan memakai pengikut Kristus yang mendengar dan mentaati firman Kristus, firman Tuhan, untuk Tuhan memuliakan diri Tuhan,
untuk Kristus memuliakan diri Kristus, maka berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan memampukan dan membuat kita semua untuk selalu membaca dan mengerti serta melakukan firman Tuhan hari lepas hari dengan konsisten. Perwujudan dari penerapan ini termasuk mengikut Kristus yang sejati, melakukan perintah Tuhan, dan menjauhi larangan dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam Alkitab hari lepas hari. Demikianlah Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita kali ini akan memandang Yesus dalam menjalani kehidupan. Saya mengimani jika kita semua mengikut Kristus yang sejati yang sudah lahir baru, menghidupi firman Tuhan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, semakin dimuliakan dengan luar biasa. Amin.